Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk merenungkan ciptaannya dan lingkungan kita. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berpikir. Sehingga para ilmuwan mulai dapat berpikir dan menemukan fakta-fakta ilmiah yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan hal tersebut sahabat beriman bisa menjadi bukti bahwa Al-Quran mampu menjelaskan hal-hal yang terjadi di alam semesta ini. Lantas fakta ilmiah apa sajakah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah 6 fakta ilmiah dalam Al-Quran yang mencengangkan manusia. Versi dari Magenta Islam. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya keaslian isi Al-Quran. Isi Al-Quran tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga saat ini. Keajaiban lainnya, beberapa ilmuwan menemukan fakta yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran. Kita diimbau untuk tidak membaca Al-Quran hanya sebagai sebuah buku, tetapi untuk menggali lebih dalam ayat-ayatnya dan mencapai makna sebenarnya. Jika kita terampil dalam bahasa Al-Quran, kita akan merasakan kesenangan dalam kitab ini dan menemukan keajaibannya. Bertentangan dengan kritik populer bahwa Al-Quran adalah kitab masa lalu atau ajaran-ajaran yang tidak berlaku hari ini. Kita justru melihat bahwa kitab yang berusia 1400 tahun ini menjelaskan konsep-konsep yang baru diketahui oleh kita baru-baru ini. Hal ini sendiri adalah salah satu keajaiban Al-Quran. Kira-kira apakah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sungai di bawah laut. Sahabat beriman, sungai bawah laut merupakan sebuah fenomena yang cukup langka. Kemunculannya seringkali menimbulkan perdebatan di antara para peneliti. Jika dibayangkan, sungai yang berada di bawah laut memang tidak akan mungkin ada. Lantas bagaimana dengan sungai bawah laut yang letaknya juga sudah di bawah laut? Pakar peneliti dunia bawah laut asal Meksiko, Jacques Yves Cousteau, menemukan bahwa terdapat sungai di dalam lautan. Jadi akan ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan juga asin. Sungai bawah laut tersebut terjadi karena terdapat perbedaan tekanan lapisan air, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Sampai saat ini, fenomena sungai di bawah laut selalu menarik untuk dibahas. Informasi yang masih minim membuat setiap orang penasaran terhadap apa yang sebenarnya terjadi di sungai dasar laut itu. Apakah kalian juga salah satunya sahabat beriman? Sidik jari. Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang khas dan berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya sidik jari menjadi tanda pengenal manusia untuk membedakan seseorang dengan orang lainnya. Sebelumnya, orang yang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun dalam Al-Quran, Allah merujuk kepada sidik jari yang sedikit pun tak menarik perhatian orang waktu itu dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari yang baru mampu dipahami di zaman sekarang ini.
Pada abad ke-7 Masehi, Al-Quran telah menyebutkan bahwa sidik jari menjadi tanda pengenal manusia. Dalam Al-Quran disebutkan mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan dalam sebuah ayat. Simaklah surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Pola sidik jari selalu ada di setiap tangan. Sifatnya yang permanen, dari mulai bayi hingga dewasa tidak akan berubah. Sungguh Al-Quran adalah firman Allah yang maha benar. Fakta penciptaan berpasang-pasangan. Kitab suci Al-Quran sahabat beriman diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Ilmuwan telah membuktikan kebenaran Al-Quran yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu yang dijelaskan di Al-Quran bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Surat Yasin ayat 36 menjelaskan Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasang. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak pasangan yang tidak diketahui pada masa Rasulullah SAW. Di antaranya muatan positif yang berpasangan dengan muatan negatif, kutub utara magnet berpasangan dengan kutub selatan. Penciptaan pasangan yang terjadi pada materi dan energi ternyata memiliki hikmah yang cukup besar. Adanya pasangan muatan positif dan negatif memungkinkan terjadinya arus listrik. Tak hanya dari sisi materi, Al-Quran juga menerangkan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat berkembang biak. Menurut ayat ini, Allah menciptakan yang berpasangan tidak hanya manusia saja, melainkan segala sesuatu yang tumbuh dari bumi dan berbagai partikel yang tidak terlihat mata. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Isi surat Ar-Rum ayat 21. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan. Penemuannya dinamakan dengan Piret. Dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. Penciptaan manusia dalam 3 tahap. Dalam Al-Quran sahabat beriman, surat Az-Zumar ayat 6 dijelaskan, manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Perkembangan ilmu biologi modern telah berhasil mengungkap petunjuk dari ayat itu. Pertumbuhan bayi di dalam rahim melewati 3 tahap atau 3 kegelapan. Al-Quran menggunakan istilah kegelapan karena memang proses penciptaan manusia dalam perut ibu terjadi di dalam rahim yang gelap. Tahap-tahap itu pertama, tahap pre-embrionik. Zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, kemudian menjadi segumpalan sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot, sel-sel penyusunya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Kedua, tahap embrionik yang berlangsung 5,5 minggu. Bayi pada tahap ini sahabat beriman disebut dengan embrio. Organ dan sistem tubuh bayi juga mulai terbentuk. Ketiga, tahap fetus yang dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga lahir.
Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya. Sungguh luar biasa, bukan? Tumbuhan bertasbih. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologists, mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor William Brown ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Yang mengejutkan adalah garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Ledakan Big Bang. Big Bang, sahabat beriman, merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta yang didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan yang sangat panas dan juga padat, yang mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Di antara teori penciptaan alam semesta yang lain, teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Bagaimana sahabat beriman? Bukankah Al-Quran sungguh luar biasa? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.